Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tuhan yang sanggup menyelamatkan, mengubah dan memulihkan dan memberkati kami, dan tiada yang mustahil bagimu. Kasih-Mu luar biasa, kuasa-Mu dahsyat, firman-Mu sempurna, maka di dalamnya Engkau kami pasti selamat, diubah dan diberkati dan menang. Dan hanya Engkau Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus bebas di tempat ini di tengah kami. Kami siap Tuhan diubah, dijamah dan mengalami perjumpaan dengan dalam Yesus berfirman. Kami siap Tuhan. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Hidup yang paling pasti adalah hidup dalam Yesus, hidup melakukan firman. Karena Tuhan sanggup melakukan apapun bagi kita yang hidup dalam Dia. Firman Tuhan tak pernah berubah dan tak pernah gagal. Siapapun yang percaya, memegang, melakukan firman, maka firman pasti
memberkati, mengubah, dan pasti janji Tuhan terjadi. Amin. Selain itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Semua bisa berubah. Hari ini orang bisa nampaknya sehat, besok bisa tidak. Hari ini orang bisa nampaknya ketawa, besok bisa menangis. Semuanya cepat berubah. Ya, saya punya teman masih bertemu, berbicara, sebentar lagi dia sudah tak ada lagi di muka bumi ini. Semuanya bisa berubah. Tetapi di dalam Yesus, lewat firman Tuhan, ada kepastian. Haleluya. Itu sebabnya kita harus berjuang tetap hidup dalam Yesus, tetap menerima firman, dan tetap melakukannya. Oleh sebab itu, judul khotbah yang hari ini mau kita dengar, bagaimana kita mengalami realita Tuhan. Mengalami realita Tuhan. Haleluya. Kalau mengalami realita dunia, sudah biasa kita. Apa yang terjadi di dunia ini, itu bisa terjadi sama kita. Lagi virus corona di dunia, kita juga kena. Itulah realita dunia. Ada penyakit menular, kita bisa kena. Itu realita dunia. Kalau ada krisis ekonomi, terjadi bala kelaparan, itu bisa kena semua. Kalau di sini tak pernah hujan, maka kita bisa kena akibat hujan itu. Tidak ada hujan. Ada dua realita yang kita alami. Ada di dalam Tuhan, ada di luar Tuhan. Di dalam Tuhan pasti, di dalam Tuhan semua baik. Karena Tuhan Maha Baik. Haleluya. Tuhan tak pernah berpikir jahat sedikit pun pada kita. Karena Dia Allah Maha Kudus, Maha Suci. Jadi tidak ada yang salah dalam Dia, di pikirannya, perbuatannya, rencananya bagi kita. Tuhan itu Maha Kasih, tak pernah membenci kita. Tuhan itu Maha Kuasa, tak mungkin Dia gagal. Siapakah Tuhan yang saya sebut ini? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Yesus yang luar biasa ini. Yesus adalah Allah yang mencipta langit bumi, tetapi pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, dan namanya Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berpikir banyak Tuhan, banyak dewa. Sebenarnya hanya satu Tuhan, dan namanya jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia, Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Dialah jalan keselamatan. Maka Yesus berkata, Yohanes 14:6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak satu orang pun boleh sampai kepada Allah yang tempatnya di surga kalau tidak melalui aku. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan Allah. Amin. Makanya jangan cari Tuhan, jangan cari Allah di luar Yesus. Itu sudah pasti tidak Allah, pasti tidak bisa menyelamatkan. Mereka hanya nyamar, pura-pura Allah. Makanya Tuhan bilang, jangan ada Allah lain di hadapanku. Haleluya. Bisa banyak mujizat dibikin banyak orang. Bahkan iblis pun bisa bikin mujizat. Nabi-nabi palsu bisa bikin mujizat. Dukun-dukun bisa bikin mujizat kalau ilmunya tinggi. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan. Mereka tidak mengasihi. Mereka tidak memiliki segala kuasa. Mereka terbatas. Mereka tidak sempurna. Mereka tidak benar. Hanya satu yang sempurna, tak terbatas dan benar, yaitu Allah. Siapakah namanya? Tuhan Yesus. Jadi jangan pindah agama lagi mencari Tuhan.
sudah ketemu kita dengan Tuhan Yesus. Kalau belum ketemu, kayak tadi yang sudah dibaptis, menerima Yesus di dalam hatinya. Jika kamu menerima dan berdoa tadi, apalagi dibaptis, pasti sudah bertemu dengan Yesus di dalam hatimu. Amin. Yesus memang tidak bisa kita lihat sekarang. Dulu pernah. Sekarang nggak bisa kita lihat dengan mata kita secara jasmani. Dulu bisa waktu dia ada di Yerusalem. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Dia tetap ada. Karena dia ada, dia bisa menjamah kita. Dia bisa menyembuhkan kita. Dia bisa berbicara kepada kita. Kita bisa mengalaminya. Karena Allah adalah roh, walaupun tidak nampak, hanya secara rohani bisa melihat, tapi Allah itu hidup. Amin. Hanya sampai sekarang banyak orang disembuhkan, banyak orang diubah, banyak orang mengalami mujizat, karena Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan hari ini ada Dia di tengah kita, karena kita berkumpul memanggil namanya. Tinggal apakah kau sungguh-sungguh membuka hati, sungguh-sungguh menerima firman? Maka kalau iya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita bisa melihat Allah, atau artinya mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya setiap hari berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bagaimana caranya? Haleluya. Banyak orang tahu Tuhan tapi tak pernah berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang bisa menyebut Tuhan itu hebat, hidup dan luar biasa, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu hanya khayalan, hanya bayangan, hanya ilusi, hanya kata orang. Bukan, Tuhan itu ada dan sudah dialami sejak Adam sampai sekarang. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa mengalami Tuhan? Karena penting sekali berjumpa mengalami Tuhan. Pertama, saudaraku, untuk kita berjumpa mengalami Tuhan, mengalami realita Tuhan, mengalami terbukti Tuhan itu ada, kita alami. Tuhan itu membuktikan diri dalam hidup kita menjadi real. Yang pertama, saudara harus menyucikan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Hanya orang yang suci kudus bisa melihat Dia, bisa berjumpa Dia, bisa mengalami Dia, bisa dijamah dan menjamah Tuhan, bisa mengalami realita Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Haleluya. Melihat Tuhan artinya mengalami Tuhan, mengalami realita Tuhan. Tuhan membuktikan dirinya ada dalam diri kita. Siapapun yang melihat Tuhan pasti berubah, pasti mengalami mujizat, dan pasti, saudaraku, imannya kokoh. Contoh, saudaraku, Musa adalah orang yang percaya pada Tuhan sejak nenek moyangnya. Tapi dia belum pernah mengalami realita Tuhan, karena dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan, karena dia belum pernah dijamah Tuhan, karena dia belum pernah melihat Tuhan. Walaupun nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub sudah mengajarkan kepada keturunannya bahwa Allah Israel itu ada, ialah pencipta langit dan bumi yang disembah nenek moyang. Mereka percaya, hanya saja mereka tidak mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi suatu saat Tuhan menjumpai Musa dalam semak belukar yang terbakar, menyala-nyala apinya, tapi semak belukar tidak hangus. Lalu berbicara, akulah Allah, tanggalkan kasut kakimu. Dan Tuhan berbicara. Sejak itulah si Musa berubah hidupnya, jadi orang yang takut karena buron, karena dikejar oleh bangsa
Mesir karena dia membunuh orang Mesir. Jadi dia lari dalam ketakutan, ingin menyelamatkan dirinya karena dia sudah bersalah membunuh di negara Mesir. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, berubah. Maka dia berubah dari penakut menjadi nabi Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan mengadakan mukjizat di tanah Mesir dengan 10 mukjizat, sehingga orang Israel dipimpinnya ke tanah Kanaan. Haleluya. Ya, diberi Tuhan kuasa ketika dia berkata semua air di tanah Mesir jadi darah, maka semua air di Mesir jadi darah. Laut jadi darah, sungai jadi darah, mata air jadi darah, di kolam renang jadi darah, di danau jadi darah, semua bahkan di dicangkir jadi darah, semua darah, bau darah semua, darah asli. Ketika Musa diberi Tuhan kuasa, semua debu yang ada di Mesir jadi nyamuk semua. Bayangkan debu jadi nyamuk. Karena apa? Karena sejak Musa bertemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan itu real, nyata. Bahkan Tuhan suruh dia bikin mukjizat. Berubah ya dari buron. Saulus orang beragama tekun, agama Farisi, agama orang Yahudi. Yesus datang, dia benci. Pengikut Yesus, dia benci. Bahkan dia dapat surat resmi dari pemerintah untuk menangkap orang-orang Kristen, memenjarakannya, bila penting dibunuh. Tapi dalam perjalanan dia mau menangkapi pengikut Yesus, Tuhan berjumpa dengan dia dengan nyala sinar yang begitu terang, lebih terang dari matahari. Dan coba dia lihat, sehingga matanya buta dan dia jatuh roboh karena kuasa yang hebat. Lalu dia heran, siapa kau ini? Lalu Tuhan berbicara dari sinar, di mana Tuhan datang seperti sinar yang sangat terang. Aku ini Yesus yang kau aniaya. Siapa yang menganiaya pengikut Yesus, itu sama dengan menganiaya Yesus. Haleluya. Siapa yang melawan hamba Tuhan, sudah sama melawan Tuhan. Makanya jangan coba-coba melawan hamba Tuhan. Amin. Memang hamba Tuhan, manusia ada kelemahan karena hanya Tuhan yang sempurna. Tapi ketika Tuhan mengurapi, Tuhan mengutus hamba Tuhan, ketika kita tolak, kita lawan, itu sama dengan menolak si pengutus. Yang mengutus, yang memakai, yang mengurapi, yang mengangkat, mereka adalah Tuhan. Maka bahaya kalau ada orang coba melawan hamba Tuhan. Semua yang melawan Musa, karena Musa diutus kepada bangsa Israel. Semua orang yang memfitnah Musa, maka Tuhan menghukum mereka semua, sehingga mati di padang gurun, tidak satu pun yang sampai ke Kanaan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, tadinya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah mau bertobat, sudah dijamah Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah diberkati, sudah mengalami mukjizat, tapi ditipu iblis, dilawannya hamba Tuhan. Maka saudara sudah melawan Tuhan. Hati-hati, zaman sekarang iblis provokator hebat untuk merusak, untuk membuat orang Kristen yang ditipunya untuk membenci sesama Kristen, untuk membenci para pelayan, untuk membenci hamba Tuhan, membenci pendeta, membenci gembala sidang dengan macam-macam alasan. Tidak boleh itu terjadi, karena musuh kita yang sesungguhnya bukan manusia, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan orang tua, mertua, bukan tetangga kita, bukan orang jahat. Siapakah musuh kita? Iblis. Kalau mau membenci, kalau mau mendendam, kalau mau melawan, lawan sajalah iblis. Benci saja iblis. Selain itu salah. Maka Alkitab bilang,
Berusahalah damai dengan semua orang. Jangan membenci, karena membenci itu dosa. Karena manusia bukan musuh kita. Iblislah musuh kita. Cuma orang-orang itu ditipu sama iblis untuk memusuhi. Makanya jangan mau ditipu. Tetapi musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis. Amin. Jadi jangan membenci. Berusahalah damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak satu orang pun melihat Tuhan. Kalau kita tidak melihat Tuhan, kita tidak bertumbuh rohaninya, kita lemah, kita tidak tertolong, kita saudaraku tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Musa mengalami Tuhan berubah menjadi nabi Tuhan. Saulus tadinya salah mengerti, dia pikir musuhnya pengikut Yesus. Terakhir dia tahu bahwa orang harus dikasihi, tetapi iblislah musuhnya. Maka dia menjadi Rasul Paulus yang mengasihi Tuhan, dan banyak orang-orang bahkan dituntunnya orang yang jahat untuk bertobat mengikut Yesus. Maka untuk bisa mengalami realita Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan mesti pendeta, bukan mesti sudah banyak kali tahu Alkitab, bukan mesti sudah sempurna. Siapapun kita boleh melihat Tuhan, asal sudah diampuni, disucikan oleh Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa suci? Kita harus disucikan, diampuni Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita suci, diampuni Tuhan? Kita harus bertobat, karena kita percaya Yesus sudah mau menebus dan menerima kita, mengampuni kita ketika dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus. Siapapun yang percaya, bertobat, mengaku dosa, Tuhan akan melunaskan semua hutang dosanya. Tuhan akan menyucikan dia, hitam pekat pun dosanya putih bersih tanpa noda. Bahkan dia menyelamatkan orang ini, sehingga ketika dia sudah suci hidupnya, hatinya, oleh pengampunan penyucian darah Yesus, maka orang ini disebut orang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan berubah, Elia melihat Tuhan berubah, Henok melihat Tuhan berubah, Ayub melihat Tuhan waktu banyak masalah berubah. Kalau saudara pun melihat Tuhan, saudara akan berubah. Mau berubah? Saya harus jumpa Tuhan. Kalau saya tidak jumpa Tuhan tahun 1983, saya tidak akan bisa berubah. Meskipun saya mau berubah, meskipun saya berusaha sekuat tenaga berubah, tanpa Tuhan kita tidak bisa berubah. Sebabnya Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa. Haleluya. Yang kedua, supaya saya dan saudara bisa bertemu, bisa mengalami Tuhan, melihat Tuhan, mengalami realita Tuhan. Yang kedua, saudara harus menyerahkan hidupmu, percaya, menerima Yesus dalam hatimu. Tuhan bilang begini, lihat Wahyu 3:20, aku berdiri muka pintu mengetuk, siapa yang mendengar suaraku atau firmanku, membuka pintu bagiku, aku akan masuk, aku akan diam, aku akan bersama dia. Artinya Tuhan datang dalam hidup kita. Itulah yang terjadi kepada saya tahun 1983. Saya buka hati saya karena saya dengar Injil firman Tuhan, bahwa dia Tuhan yang baik, luar biasa, mengasihi saya, mati bagi saya, dan dialah Tuhan Juru Selamat yang sanggup mengubah, mengampuni, menyelamatkan saya. Jadi saya undang dia masuk dalam hati saya. Persis seperti tadi 13 orang dibaptis. Saya suruh mereka mengundang Yesus dalam hatinya. Saya percaya kalau mereka melakukan sungguh-sungguh, Yesus sudah dalam hatinya, dia sudah mengalami Tuhan. Haleluya. Dia sudah mulai melihat Tuhan. Jadi begitu caranya. Ketika Saulus mau menyerahkan hidupnya pada Yesus, maka dia mengalami Tuhan, sehingga dia bisa menceritakan pengalamannya, dia menceritakan realita Tuhan kemana-mana, sehingga banyak orang mengikut Yesus lewat
Rasul Paulus. Jadi Yesus kita itu ada, Tuhan kita itu real. Nah, maka undang dia dalam hatimu sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia akan masuk. Dan kalau dia datang dalam hidupmu, kau akan mengalami realita Tuhan. Tuhan itu real. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita dengar dan masuk dalam hati kita. Lewat firman Tuhan yang kita nikmati, masuk dalam hati kita, sehingga Tuhan berbicara dalam hati kita. Karena di mana ada firman, di situ ada Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, dan kau mendengar, dan kau menerima dalam hatimu, kau akan merasakan Tuhan dalam dirimu. Kau akan mendengar Tuhan berbicara dalam dirimu. Tiba-tiba timbul iman, timbul kekuatan, timbul gelora, semangat, timbul pengharapan, timbul sukacita, timbul damai sejahtera. Nah, itulah bukti kau sedang mengalami realita Tuhan. Kenapa? Karena kau mendengar firman. Itu sebabnya mendengar firman harus sungguh-sungguh. Amin. Saya baca Amsal 4 ayat 20 dan 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Supaya saudara mengalami Tuhan lewat firman, perhatikan perkataan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan waktu kau membaca Alkitab di rumah. Perhatikan firman Tuhan waktu mendengar khotbah seperti ini. Perhatikan firman Tuhan ketika Roh Kudus berbicara dalam hati ini. Dan renungkan itu, pikirkan itu. Bila penting, catat itu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang kau nikmati tentang firman, apa yang membuat kau jadi mengerti. Oh, begitu rupanya. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Haleluya. Di mana ada firman bekerja, di situ Tuhan juga bekerja. Firman dan Tuhan tak bisa dipisahkan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, bahkan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka perhatikanlah perkataanku. Yang pertama, untuk mengalami Tuhan lewat firman. Yang kedua, arahkan telingamu kepada ucapanku. Kita harus mengerahkan konsentrasi mendengar firman Tuhan. Jangan menjauh dari matamu. Tetap fokus, jangan sampai kehilangan apa yang kita dengar. Sampai mengerti. Sampai apa? Banyak anak Tuhan imannya dangkal, gampang takut. Orang yang imannya lemah, kecil, dangkal, gampang khawatir, gampang takut, gampang bimbang, gampang mengeluh, gampang putus asa. Ibarat lampu kecil, begitu datang angin, padam. Gara-gara apa? Gara-gara waktu dengar firman, dia tidak sampai mengerti. Jadi usahakan mendengar firman sungguh-sungguh dengan cara perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu, jangan menjauh dari matamu, fokus sampai mengerti. Benih yang jatuh di tanah yang tidak baik, itulah orang mendengar firman tapi tidak mengerti. Itu sama dengan benih jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu-batu, jatuh di semak duri, sehingga benih itu mati. Maka tidak ada hasil dari mendengar firman. Itu makanya banyak orang mulai kecil sampai tua dengar firman, mulai sekolah minggu, kaum muda sampai orang tua, tak bertumbuh imannya, lemah imannya, tak berubah hidupnya, tak berubah karakternya.
tidak lepas kebiasaan buruknya. Tapi kalau saudara menerima firman, mengerti firman, menikmati firman, sampai masuk di dalam hati, saudara mengalami realiti Tuhan. Saudara akan mengalami firman itu, ya dan amin. Haleluya. Saudara akan berakar, bertumbuh, imanmu akan mantap. Iman sebesar biji sesawi aja, sebesar biji bayam aja, kalau dipakai bisa pindahkan gunung. Bagaimana kalau imanmu bertumbuh dari biji bayam besarnya dengan sampai sebiji gunung? Iman sebiji gunung bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Kira-kira iman kita sebesar mana di sini? Sudah sebesar biji sawi, sebesar biji salak, sebesar biji sawi, atau sebesar gunung? Iman itu bisa dibuktikan menjadi realita, karena iman itu definisinya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan, kalau pakai iman bisa terjadi. Dan bukti dari semua yang tidak kelihatan, iman itu bisa membuktikan yang tidak kelihatan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namanya mukjizat. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu mengalami realita Tuhan. Tapi iman ini tidak dibawa lahir. Iman itu timbul ketika kita perhatikan firman, kita arahkan telinga, fokus kita pada firman, sampai mengerti, simpan di hati, baru timbul iman. Minimal iman itu sebesar biji bayam, biji sesawi kata kita, biji bayam. Sebesar biji sawi pun kalau dipakai iman ini bisa pindahkan gunung. Bayangkan, biji bayam kecil, gunung besar. Itulah perbandingan hebatnya iman. Makanya Tuhan bilang sama orang beriman, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau orang bilang mana mungkin kita akan mati karena virus corona, kita akan kelaparan karena terjadi kekeringan 4,5 tahun misalnya. Tapi iman membuat kita mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita tetap selamat. Kita tetap akan menang. Haleluya. Asal kita perhatikan firman, dengar baik-baik, konsentrasi, jangan menjauh dari matamu, sampai mengerti. Suatu ketika saya akan bawa ke sini pemuda dari Rantau Prapat tahun ini, supaya melatih kaum muda ini bagaimana mengerti firman. Haleluya. Siap-siap kaum muda? Amin. Mudah-mudahan ada jodohnya juga. Haleluya. Ya, anak Tuhan harus sama anak Tuhan, ya kan? Jangan sama anak hantu. Anak hantu kan suka digelap-gelap, anak Tuhan kan suka diterang-terang. Jadi gelap dan terang nggak bisa ketemu, ya kan? Ya, tapi bukan menjerukan maksud saya. Ya kalau cocok aja. Haleluya. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, mereka kita sudah latih mendengar firman Tuhan. Ya kalau mau kamu, karena kamu ini kan dipilih pemulihan RT, ikut grup pemuda, seru nanti. Kasih nomor WA-mu, nanti kumasukkan kamu di grup mereka. Lihat mereka bagaimana mengerti firman. Kaum muda saya sudah bisa khotbah lebih hebat dari saya sekarang. Di Rantau Prapat kaum muda yang khotbah di ini. Tapi ngerti firman. Bukan ditanya apa kau dengarkan khotbah. Saya dapat firman Tuhan tadi, berbicara dengan hati saya. Ini yang harus saya lakukan. Begitu mereka. Jadi bukan jadi gimana gitu ya. Nah, satu ketika saya bawa nanti ke sini. Siap orang muda? Siap Pak. Biar mantap nanti ya. Berdua juga mereka dahsyat. Ya.
Artinya asal kita dapat firman, semuanya akan dibangun. Perhatikan ini. Sudah ngerti firman, simpan. Udah dapat firman, di mana menyimpan firman? Di hati. Kalau di sini masih pengetahuan, di otak, simpan di hati. Makanya saya suka tanya sama anak muda, orang muda. Hari Minggu semalam saya khotbah, kau dengar firman? Iya. Kau ngerti enggak? Apa yang kau ngerti? Langsung dia bilang, begini Pak, ketika Bapak khotbah begini, saya dapat begini, saya dapat ini. Simpan di hati. Begitu disimpan di hati, itu kayak benih jagung ditanam di tanah yang subur. Nanti 4 bulan dia akan buah. Begitu firman yang kita mengerti, simpan di hati dengan lepas. Bahkan tidak penting renungan siang malam, firman itu akan mengubah kita, memberkati kita. Maka dikatakan di sini ayat 22, Amsal 4, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya di hatinya. Menjadi kehidupan. Firman itu bukan hanya menjadi teori, bisa dijelaskan liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Bukan sebatas itu, tapi firman itu menjadi realita. Firman itu mengubah hidupnya. Firman itu membuat dia seperti apa kata Tuhan. Alkitab bilang Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang malam. Hidupnya dirubah. Dia diumpamakan seperti pohon yang tumbuh subur di tepi aliran air. Yang daunnya tetap hijau. Yang berbuah. Apa saja diperbuahnya berhasil. Itu yang menjadi realita. Haleluya. Kalau Tuhan bilang bahwa keturunan orang benar, orang yang melakukan firman, yang percaya pada Tuhan, menyimpan firman, akan perkasa di bumi. Itu yang menjadi realita kita. Ketika Tuhan berkata, jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua berkat yang dicari orang akan datang padamu sebagai bonus. Akan ditambahkan padamu. Aku akan lebih memelihara kamu daripada aku memelihara burung. Burung aja aku pelihara, kamu lebih lagi. Bunga aja, bunga bakung ku dandani begitu cantik, lebih lagi kamu. Kita akan mengalami itu. Bukan hanya kita bisa teorikan itu, kita mengalami itu. Ketika Tuhan bilang, kau yang bertobat, mohon pengampunan, percaya, aku sudah memikul dosamu. Aku sudah mengampunimu, sudah menanggung penyakit, kelemahan, hukuman. Aku sudah tanggung semua. Bahkan oleh bilur-bilurku kamu sembuh, kata Yesus. Itu jadi. Sehingga tadinya kita sakit jadi sembuh. Kenapa dikatakan? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kita sehat di dalam, sehat tubuh juga. Banyak orang nampaknya sehat di tubuh, di dalam rusak. Kalau orang tak bisa mengampuni, penuh kepahitan, penuh dendam, penuh dosa, penuh kekhawatiran, itu saudaraku tidak sehat. Itu tidak bahagia. Tapi berbahagialah orang yang suci hatinya. Di hati yang suci, firman yang dimengerti, disimpan. Sehingga apa kata firman, itulah yang jadi realita hidupnya. Apa kata firman yang di hatinya, itulah yang terjadi. Kalau kata firman kau sembuh, meskipun tadi kau sakit, begitu firman disimpan, menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Tadinya kau miskin, ketika kau terima firman, maka apa saja kau berbuat berhasil. Sehingga kau makin diberkati sampai berlimpah. Amin. Karena firman yang kita simpan itu, yang kita dapat simpan di hati itu menjadi kehidupan.
Jadi kalau mau merubah nasib, jangan pergi ke tukang ramal, jangan pergi ke dukun. Datang sama Tuhan, sucikan hatimu, nanti kau akan lihat Tuhan. Dengar firman sampai mengerti, simpan di hatimu, kau akan mengalami seperti apa kata Tuhan. Nah, firman tidak pernah gagal. Ketika Tuhan bilang langit bumi jadi sempurna. Ketika Tuhan melepaskan firman, kau mengerti, kau tangkap, simpan, akan jadi dalam hidupmu, menjadi kehidupan. Haleluya, haleluya. Bahkan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Kalau hati bahagia damai, tubuh sehat, kan sudah kaya ya. Mana yang lebih penting dari tubuhnya lagi? Banyak orang kaya tubuh sakit, hati nggak bahagia, tidur pun tak bisa, makan pun dilarang dokter. Aku masih bisa makan apa aja, jadi makan jalan gitu. Hanya ku agak pahit karena kegemukan saya, saudara, dan biar lincah lompat nanti. Haleluya. Hamba Tuhan harus sehat. Amin. Jadi dalam luarnya kita itu karena firman Tuhan sudah janji, aku memberkatimu sampai lanjut usiamu, ku kenyangkan engkau, ku tunjukkan keselamatan dari kebajikan, kemurahan belaka itu yang mengikuti kau seumur hidup. Itulah kalau ada firman di sini. Kesalahan banyak jemaat kalau ditanya, apa laku Bapak Pendeta? Oh, enak kali memang, ketawa kami. Apalah firman Tuhan yang kau ngerti? Gak ngerti memang, Pak. Kata orang Tanjung Balai, adab deh, adab. Gak boleh hanya ketawa saja, tapi harus mengerti firman, simpan. Yang kalau di rantau, semua bawa catat, gak pernah nanti undang beberapa orang tahu. Ikut kebaktian komunal, mereka catat. Punya catatan ini kalah, oh ini ada ada gitu, tapi nggak catat kan? Maksudnya yang mengerti langsung dicatat. Lalu Tuhan terima kasih, ini bagiku Tuhan, simpan di hati, lihatlah. Tadinya kau miskin akan diubah jadi diberkati, tadinya kau lemah akan diubah jadi kuat. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah sama. Musa berjumpa dengan Tuhan jadi nabi. Saulus sang pembenci dan pembunuh Kristen jadi rasul Tuhan yang paling mengasihi Tuhan. Ayub yang punya masalah yang sangat berat, begitu jumpa dengan Tuhan sembuh dan ditambahkan umurnya 140 tahun lagi sehat. Anaknya lahir lagi dan putrinya putri paling tercantik sedunia. Dan dia diberkati 2 kali lipat dari semula. Dan dia orang terkaya di seluruh negeri. Kenapa bisa? Karena dia menerima firman. Akibat dia menerima firman, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu dalam dirinya, sehingga Tuhan itu menjadi realita. Sehingga firman itu terjadi dalam dirinya. Begitu cara. Jadi gak gampang khawatir, takut. Ya kan? Itu ada sedikit sakit di kepala, mana bodrek, nggak begitu. Itu hanya orang lemah. Iya. Tapi kalau orang kuat, saya percaya Tuhan, saya punya kuasa di dalam harus mengusir penyakit. Langsung dia berdoa, hei sakit kepala, pergi. Dalam waktu 1.000 detik dia langgar. Lalu dicari, kenapa kamu adik, sakit kepala udah 1 minggu, mau gak sembuh? Mau, dalam nama Yesus. Dia mulai mendoakan orang lain. Haleluya. Itu kayak gitu, mana mantap. Ini sakit kamu ya? Iya. Ada obat yang 10 tahun. Yang lebih gawat lagi, ada dukun di sana. Ayo ke sana. Itu gawat. Kalau saya ke sini selalu saya tantang, siapa yang sakit? Bagi-bagi, kamu yang gak berani. Aku berani. Kenapa? Karena Tuhanku luar biasa. Amin. Dan aku percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi.
Karena Tuhan mau firman itu menjadi realita, menjadi kehidupan, dan menyembuhkan seluruh tubuh. Makanya setiap saya memberitakan firman, selalu ada terjadi mujizat kesembuhan. Karena itu satu paket, mengubah orang dan menyembuhkan tubuhnya. Yesus juga begitu, kemana-mana dia mengampuni orang, tapi membuat mujizat, menyembuhkan semua orang yang datang padanya. Amin. Maka Yesus datang lewat firman-Nya. Sambut dia, terima dia, sampai mengerti apa firman-Nya. Simpan di hatimu. Hidupmu akan seperti firman Tuhan. Tubuhmu pasti sembuh. Tadinya kau asam urat, pasti sembuh. Bukan mudah-mudahan sembuh, bukan insya Allah sembuh, tidak. Pasti sembuh. Karena firman dia dan amin. Haleluya. Amin. Dulu sering saya doain orang di sini dan sembuh. Ya, jangan sekarang mungkin udah sehat semua. Saya panggil siapa mau doakan, nggak ada lagi kan? Kan udah sembuh. Ya puji Tuhan. Tapi jangan hanya sembuh. Berdoalah menolong orang yang sakit supaya orang sakit juga sembuh. Karena Tuhan panggil kita bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan mau panggil kita untuk menolong orang lain. Bagaimana caranya? Aku bukan dokter. Oh, bukan menyembuhkan dengan obat. Menyembuhkan dengan iman. Amin. Kalau kita bilang orang percaya tumpang tangan sama orang sakit sembuh, sembuh. Jadi kalau ada itu di sini, kau tinggal doa. Tunduklah pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari ketakutan. Kau usah takut sama iblis, iblis akan takut sama kita. Karena apa? Ada firman. Firman itu menjadi gaya hidupmu, menjadi realita hidupmu. Tadinya kau pemarah, tapi firman ada dalam hatimu, berubah jadi peramah. Tadinya kau murah, tersinggung. Orang lihat ada begitu langsung tersinggung. Orang ngomong sedikit salah langsung tersinggung. Begitu dapat firman, tidak murah lagi tersinggung, tapi murah tersungging. Tersungging, murah senyum. Ada orang kaya kali senyum. Orang udah ketawa, ya. Jangan marah-marah, nanti orang yang kena stroke itu tegang dan marah. Asal ada salah mati sampai berdiri rambutnya, berasa. Gak usah marah-marah. Amin. Karena marah-marah itu juga gak mengubah, tapi firman mengubah. Amin. Aku mau berubah, Pak. Gimana caranya? Simpan firman di hatimu. Tapi aku gak mengerti firman itu, Pak. Perhatikan, arahkan telingamu. Jangan menjauh dari fokus matamu. Sampai mengerti, tolong aku Roh Kudus. Begitu dapat, simpan. Udah, bro. Begitu mengalami realita Tuhan. Haleluya. Ada berapa saya sampaikan? Satu tadi apa? Suci hati. Dua, apa tadi? Undang Yesus masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan Yesus. Yang ketiga, simpan firman di hati. Sekarang yang terakhir, karena udah lapar kita. Yang terakhir, berdoa. Kalau kau ingin mengalami Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, gak mesti pergi kau terbang ke surga dulu. Tuhan itu sejauh doa. Berdoa dari hati yang suci. Karena doa orang benar sangat besar kuasa. Berdoa. Makanya bikin di sini kumpulan doa, berdoa. Kayak tadi guru sekolah minggu berdoa sapa. Nah, latih orang muda ini berdoa sapa. Jangan menggosip aja kerjaan, berdoa sapa. Tuhan, kami doa jemaat di GPDI, IRC, PTHSD masih ada melawan gembala Tuhan. Tuhan tolonglah, lembutkan hatinya berdoa. Lihat pasti berubah. Karena Tuhan penjawab doa. Kalau Tuhan sudah jawab doa pasti berubah. Pasti muji. Tuhan menjawab doa karena Dia suruh kita berdoa.
supaya kita mengalami Tuhan, realita Tuhan. Apa yang gak mungkin kita bisa lakukan, tapi bisa terjadi ketika kita berdoa. Haleluya. Elia manusia biasa, kekeringan tidak datang, hujan 3,5 tahun, sudah hampir mati orang kelaparan. Raja mencari dia. Kenapa raja mencari dia? Karena dia pendoa yang luar biasa. Seluruh orang Israel tahu doanya si Elia itu luar biasa. Kalau dia mulai berdoa, pasti jawab Tuhan doanya. Karena dia sudah dilatih Tuhan berdoa. Begitu jumpa, Tuhanku, mintalah sama Tuhan supaya hujan datang, 3,5 tahun sudah kering, supaya Tuhan memberi hujan. Langsung Elia bilang, Tuan Raja, pulang cepat naik kereta kuda, secepat-cepatnya, karena hari ini hujan. Lihat tuh, tak ada pun terang. Tapi raja tahu kalau Elia berdoa pasti terjadi mujizat, karena Tuhan menjaga. Langsung lari naik kereta kuda ini raja. Lalu dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Langsung hujan datang. Jadi kalau kamu mau berdoa sungguh-sungguh dari hati yang percaya dan suci, dasar. Saya banyak berdoa untuk orang sakit, banyak sekali sembuh. Saya berdoa banyak bagi orang jahat. Dulu nggak tahu kan dari sini atau dari Andara situ. Saya akan kerantau naik sepeda motor 8 orang 4 kereta. Karena dibilang gembalanya, kalau kau sungguh percaya kau kita kerantau, nanti diruakan sama malau. Kau pasti lepas dari mabukmu. Kau pasti lepas dari rokokmu. Tapi harus percaya sungguh-sungguh. Datang. Dari sini nggak tahu, dari sini atau dari mana. Sedua kan. Ada apa rupanya Pak? Aku udah malu. Anak gadisku sudah besar. Tapi aku pemabuk. Pulang sudah terletak di depan rumah karena mabuk. Tolonglah Pak. Supaya saya didoakan. Supaya saya lepas. Dan bisa lepas. Haleluya. Karena doa membuat kita mengalami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa. Ketika kau nggak bisa lagi apa-apa, berdoa saja. Karena Tuhan pasti menjawab. Dan orang percaya bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin karena berdoa. Saya suruh dari Ratu Perapat. Di Ratu Perapat setiap Sabtu ada doa puasa khusus mendoakan semua GPD Pemulihan GC termasuk di sini. Wah, jangan ada yang kena virus corona Tuhan. Doa dan saya. Gak tahu kamu di sini berdoa atau tidur di rumah. Dari sana didoakan terus. Iya, jadi ada yang menjaga kamu. Makanya kamu juga harus berdoa untuk Ratu Perapat. Amin. Kami mendoakan kita supaya semuanya mengalami Tuhan. Jadi 4 caranya untuk kita mengalami realita Tuhan. Pertama, suci hati. Karena orang suci hati bisa melihat Tuhan. Yang kedua, undang terima Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan Yesus Selamat. Serahkan hidup. Yang ketiga, apa tadi? Simpan firman di hatimu. Amin. Yang keempat, doa. Lakukan ini. Tiap hari kau akan mengalami Tuhan. Maka kau berubah. Kalau orang buta jumpa sama Tuhan, pasti bisa melihat. Karena orang lumpuh berjumpa dengan Tuhan, pasti jalan. Kalau orang mati jumpa dengan Tuhan, pasti hidup. Kalau orang miskin jumpa sama Tuhan, pasti berkati jadi kaya. Kalau orang lemah jumpa sama Tuhan, jadi kuat. Orang yang gagal jumpa sama Tuhan, berhasil. Orang yang sial jumpa dengan Tuhan, berhasil beruntung. Orang yang hina jumpa dengan Tuhan, jadi dihormati. Amin. Orang bodoh kalau jumpa sama Tuhan, jadi pintar. Apalagi pokoknya Yesuslah kabar baik. Jumpai dia, karena dia bilang, mari kami yang letih lesu berbeban berat, kepadaku aku beri kelegaan.
Jadi jangan saudara takut, ada Yesus. Selama kau mau datang pada Yesus, masih ada jalan, masih ada harapan, masih ada kepastian. Karena Yesus dan firman-Nya lah kepastian. Amin. Saya berdoa supaya kamu tetap sehat. Bukan hanya sehat, diberkati, bahkan dipakai Tuhan. Sampai ketemu nanti di surga. Karena di sana tempat yang terakhir kan. Di sini nggak selamanya kita. Ya, kamu pensiun, nggak sini lagi kan? Kita pensiun dari dunia ini nggak di sini lagi. Kemana kita? Kalau dalam Yesus ke surga, nggak dalam Yesus ke bawah. Neraka kan? Ya, bilang kiri kanan. Pastikan kau nanti ke surga bilang ke kiri kanan. Amin. Mari kita berdoa.